Bahkan sempat ada banyak isu-isu nih, jangan bisa-bisa nih para pengusaha-pengusaha ini nggak bisa membayarkan THR-nya. Oh, sudah pasti. Kalau boleh dilihat aja gitu, yang tercatat di Departemen Tenaga Kerja, PHK di industri tekstil dan garment itu per Januari sampai sekarang itu udah mungkin udah ratusan ribu ya. Ratusan ribu Itu orang. baru tekstil dan garment. Tekstil dan garment. Nah, kok ini apalagi kemarin kan tentang Danantara nih ya. Ya. Nah, ini dari para pelaku. Nah, dari pengusaha gimana? Pengusaha melihat Danantara ini gimana? Lihat sahamnya mereka aja apa yang terjadi. Saham mereka itu siapa? Ya Saham semua BUMN yang gitu. Kan ada yang ada Telkom, Mandiri, BRI. Ada yang hijau nggak? Gitu aja. Itu kan respon pasar. Tapi kalau kemudian itu menarik semuanya, terjadi ras kan. Bahaya. Wah, itu ekonomi. Tapi nggak bisa, gue mau narik nggak bisa, saldo ada nggak cukup. Kalau misalnya hotel yang ada seminar, mungkin acara-acara Pemda, acara-acara kementerian, lembaga itu kan memutar roda ekonomi di hotel. Di klub-klub malam, masih ramai nggak sih? Wah, Sudah lo sebagai pelaku. Berarti kalau yang harus dilakukan masyarakat, terutama untuk pengusaha, apa ini kok? ya, Kabur aja dulu, mending investasi di luar negeri. ntar dibilang diomelin lagi sama Ya, Oppo. nggak nasionalis. Nasionalis tai kucing. Optimis atau pesimis? Ko Erwin sendiri. Kalau aku sih agak pesimis ya. Ya. Reaksi pasar Kenyataannya sama, gitu ya. kenyataannya Reaksi pasar kayak seperti gitu. itu. Nah, kita kali ini pengen ngomongin soal ekonomi. Gini, problemnya nih ya, masyarakat ngelihat terutama anak-anak muda ya, kok Indonesia ini gelap banget. Dari sisi lapangan pekerjaan, dari sisi katakanlah penghidupan mereka hari-hari. Sementara para elit melihat Indonesia ini terang. Bukti. Suruh ke Tanah Abang aja itu. Gitu. Kenapa? Di Tanah Abang apa? Apa yang terjadi di Tanah Abang? Gitu. Meskipun saya rumah deket nih, tapi Iya. jarang ke situ kan. Mampir lah gitu. Tanya yang punya toko di Tanah Abang gelap apa terang. Mau lebaran padahal nih. Biasanya kan ya. Biasanya tuh kalau zaman dulu bal-balan yang namanya palekat sarung turun itu sampai berebutan karung didudukin punya gua nih, punya gua. Rebutan ya. Oh, Rebutan. Ya main aja Tanah Abang. Kosong. Kosong. Kenapa? Tapi Berarti tetap macet Tanah Abang karena ada pembangunan. Gorong-gorong. Ada pembangunan gorong-gorong bukan macet itunya. Wah, Bukan karena ramenya pasar ya. jadi Tanah Abang tuh sekarang dulu kan terkenal Tanah Abang itu Pusat adalah tekstil Asia pusat Tenggara. tekstil yang paling mahal. Jadi harga di Per kios-kiosnya kan. kios ya. per meter itu paling mahal se Asia Tenggara loh. 2002 itu seingat saya per meter itu udah 250 juta. 2002. 2002. Per meter harga kiosnya 250 juta. Yang pertama kali jadi waktu blok Yang A, baru ya, yang yang baru, hijau ya. itu baru. Hah? Itu yang paling di depan itu 250 juta per meter. Jadi satu kios itu udah 1 miliar. Tahun 2002. 2002. Sekarang? Habis kebakaran. Sekarang kalau mau itu tinggal pakai aja, asal bayarin IPL-nya aja. Buset. Tapi itu lantai atas ya, lantai atas ya. Katakanlah Gitu dari katakanlah kalau lantai atas kalau di bawah itu 250 juta, Per lantai meter. atas barangkali 50 jutaan. Betul, lulus gitu. Sekarang gratis. Silakan pakai. Bayar listrik doang. Bayar listrik sama bayar IPL. Banyak. Serem ya. Nah itu gelap apa terang tuh yang begitu tuh. Berarti aset-aset orang yang tadinya punya aset di situ hitungan kekayaannya gede sekarang Betul, itu kan sebenarnya kalau kita bicara Tanah Abang itu kan punya PD Pasar. Ah. Sudah saatnya ditebus lagi kan. Semua Semua nggak ada yang mau tebus. Buat apa dia tebus lagi bayar ke PD Pasar? Sampai seperti itu kasusnya Tanah Abang. Kita baru bicara Tanah Abang. Belum kita bicara Glodok dan Harko Elektronik. Atau Linde Teves yang alat-alat itu. Ya itu mungkin semua kalahnya bisa. sama online kali. Ya akhirnya semua orang bilang kalahnya sama online gitu Iya, kan. tapi ya online juga nggak sebesar itu nggak ya. sebesar itu kan gitu kan. Aduh, serem ya berarti ya kok ya. Nah ini kira-kira secara Ko Erwin kan ada di bidang industri ya, di Iya, ekonomi, di retail kan, Iya, di di tekstil retail, gitu di kebetulan. Biasanya kan lagi rame-rame semua ya. Iya. Pas Lebaran itu adalah lebarannya pengusaha Iya, tekstil lah. Betul. Oh ya, baju lebaran. Baju Iya. lebaran. Tahun ini gimana? Apakah? Hah? Nggak berasa. Nggak berasa. Aku ini baru kemarin pulang dari Jawa Tengah. Iya, kita Main ke ketemu di Pekalongan, Solo ke apa ya, Kita ya? ketemu di Solo kan. Itu semua sama. Pengeluh apa namanya pembatik di kota Pekalongan itu ngeluhnya masih sama bahwa ini masih sepi. Masih Maka nggak sepi? bisa jual barang. Padahal setiap hari lo pakai batik. Iya. Selama sepi ya? Sepi. Padahal butuhnya lebih dari 2 meter. Iya iya, kemarin saya ketemu dengan teman juga di Solo yang kebetulan punya usaha batik juga. Iya. Itu dia cerita dalam 2 bulan ini ya tahun masuk ke tahun 2025 ini
Tuh penjualan sangat Lu bayangin menurun. loh, kita melewati kemarin Natal, tahun baru, sekarang mau maju Lebaran. Nggak ada peningkatan. Nggak ada. Wow. Berarti masyarakat, katakanlah para pekerja yang terlibat di industri garment, tekstil lagi Sengsara. Bahkan sempat ada banyak isu-isu nih, jangan bisa-bisa nih para pengusaha-pengusaha ini nggak bisa membayarkan THR-nya. Oh, sudah pasti. Kalau boleh dilihat aja gitu, yang tercatat di Departemen Tenaga Kerja, PHK di industri tekstil dan garment itu per Januari sampai sekarang itu mungkin udah ratusan ribu ya. ratusan ribu Itu orang. baru tekstil dan garment. Tekstil dan garment. Belum industri yang lain ya? Iya. Ya, otomotif sekarang juga lagi babak belur. Karena Iya. katakanlah otomotif yang konvensional yang pakai BBM ya, tenaga fosil kan lagi menurun banget. Pajaknya tinggi karena masuk lagi otomotif listrik yang dikasih berbagai karpet merah gitu kan. Jadi babak belur itu karena industri otomotif itu kan nggak sendirian. Dia punya industri penunjangnya, spare part dan lain-lain, bengkel. Itu kemana-mana tuh dampaknya tuh. Aku juga nggak tahu benar apa nggak, teman-teman di pariwisata juga cerita hal yang sama kan. Bahwa tempat pariwisata itu nggak seramai, seperti kemarin dari libur Natal tahun baru gitu ya. kan. Itu nggak seperti libur tahun Natal sebelumnya. Tapi gini, gua sering kali ya ngelihat di media sosial ketika dibilang Indonesia gelap. Apaan Indonesia gelap? Ini Konser loh masih ada rame konser gitu ya? musik masih rame. Kemudian kemarin ada pameran otomotif juga bayar masih penuh. Ini Ternyata ngebacanya tapi satu hal kayak misalnya konser ya kok. Masa konser itu nggak semua konser rame ternyata. Ketika konser di bulan Februari begitu padatnya konser di Jakarta, ada Linkin Park, Green Day, ada Niki, ada The Script gitu. Kita ngomongin Linkin Park, Green Day, mereka legend rame. Udah nama gede, rame. Dan orang udah beli tiketnya tuh hampir berapa bulan sebelumnya. Entah bayarnya pakai pay letter atau apapun lah. Gitu. Ternyata bisa. Tapi konser-konser yang biasa juga nggak serame itu. Dan itu ternyata ada juga namanya lipstick, lipstick supaya orang merasa kehidupan mereka baik-baik aja. Di sosial media. Make up lah ya. Make up. Ya. Jadi mereka nonton konser untuk mengatakan bahwa gua oke loh. Gitu. Iya. Kayak pameran mobil rame yang datang. Iya. Yang beli nggak serame sebelumnya. Karena ada teman saya yang selalu datang ke sana. Terlihat juga ketika ada kan selain pameran mobil itu ada konser-konser bandnya kan. Iya. Itu kelihatan nggak serame seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau gini, kan ada konser yang rame kan. Wah ini konser rame, bahkan ada penjualan barang mewah juga masih bagus. Karena memang masyarakat kita yang punya tabungan, kan ada masyarakat kita yang 10% masyarakat yang mereka punya tabungan di atas 1 miliar gitu ya, 5 miliar. Mungkin mereka masih sanggup. Masih oke dong, masih membutuhkan Linkin Park, masih membutuhkan katakanlah artis-artis untuk mereka menunjukkan kapasitas ekonominya. Sementara 90% lainnya 90% lainnya ini buru-buru Linkin Park, cari gas aja nggak ada. Cari gas aja mah nggak ada. Jadi beli bensin aja ditipu. Iya, jadi kan nggak bisa dibandingkan antara siapa bilang Indonesia gelap gitu loh. Buktinya konser masih rame. Iya, ini segmennya beda. Iya, konser kan paling cuma 10.000 orang. Sementara penduduk kita 350 juta. Nah, kok ini apalagi kemarin kan tentang Danantara nih ya. Ya. Nah, ini dari para pelaku. Nah, dari pengusaha gimana? Pengusaha melihat Danantara ini lihat sahamnya mereka aja apa yang terjadi. Saham mereka itu siapa? Ya saham BUMN yang gitu. Kan ada yang Telkom, Mandiri, BRI. Ada yang hijau nggak? Gitu aja. Itu kan respon pasar. Kita nggak usah ngomong banyak deh Danantara. Ya kita sih mungkin ya kalau dikelola bener optimis. Tapi toh pasar ngelihatnya nggak seperti itu. Ya. Kenapa pasar ngelihatnya nggak confident gitu loh terhadap ide besar Pak Prabowo yang mewujudkan ide besar dari ayahnya Profesor Sumitro. Kalau menurut aku sih mungkin dari orang-orang yang akan mengelola itu kan, orang-orang yang mengelola itu kan benar-benar harus orang yang punya kredibel. Itu kan ribuan triliun loh aset dikelola secara 14.000 triliun ya. Dan sepertinya kan orang juga udah ngomong kalau mereka itu kecil-kecil misal satu bank mereka dapat misal kita sebut bank BRI, mereka dapat margin, dapat untung. Mereka kan dividennya, mereka kan akan mengatur itu untuk kepentingan investasi untuk banknya mereka sendiri karena mereka kan di industri itu apa yang mereka bisa lihat. Tapi apakah yang besar ini bisa melihat keperluannya si bank ini? Untuk kan karena kan duitnya dikumpulin jadi satu nih. Keputusannya kan akhirnya di Danantara apakah dividennya itu akan ditaruh di mana untuk diinvest kemana dan segala macam itu kan akhirnya jadi
Ya orang beranggapan bahwa ini kan terlalu kental dengan politik. Akhirnya kan ini keputusan untuk berbisnis ini akhirnya kental dengan politik. Mungkin itu sih kalau menurut. Jadi nggak percaya ya. Jadi kan contohnya tentang seperti Danantara ini kita ngomongin di Singapura ada Temasek, atau di Malaysia ada 1MDB ya 1MDB gitu. 1MDB itu kan skandalnya. Akhirnya kan di Malaysia jadi skandal karena pengelolaan. Ya. Itu nah, udah kemudian satu Indonesia kayaknya akan mencontoh mana? Mencontoh Temasek kalau atau mencontoh Temasek kita bersyukur, mencontoh 1MDB kita astagfirullahaladzim. Itu kalau itu benar-benar hancur loh. Kalau kita seperti 1MDB, iya karena semua kan ini kan kayak apa ya? Kayak lu main roulette, judi nih ya, main judi all in. Iya. Lu bayangin, dana antara itu diambil dari dividennya bank. Dividen BUMN semua BUMN diambil untuk dikumpulin ke Danantara. Diambil juga dari efisiensi APBN. Dari ternyata katanya untuk MBG ternyata dialokasikan situ. Investor masuk pun ke Danantara. Oh. Tapi investor memang ada yang mau nggak masuk? Ya kalaupun ada kan ke Danantara. Ya. Kalau dulu kan mereka bisa masuk untuk misalnya mereka langsung bekerja sama dengan BUMN tersebut gitu ya. Sekarang enggak kan, semua masuknya ke Danantara. Oh, dan yang Danantara. Tapi kalau sebagai pelaku industri ya. Ya kita sih harusnya gimana? menunggu lah, tetap kita kan harus melihat. Tapi kan keraguan siapa yang mengelola itu kan jadi sangat penting gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi Temasek atau jadi seperti Malaysia seperti itu kan. Dan kalau lihat dari respon pasar, mungkin pasar beranggapan oh ini calon 1MDB ini. Gitu kan? Mungkin ya ketika mereka cabut oh ini calon nih. Bahwa kemudian nanti bisa dibuktikan. Oh enggak loh ini Temasek loh. Ini kan nanti kan, sekarang. Jadi pasar bagus sih, pasar melihat dengan waspada. Betul. Ya kita sih yang berharap ini jadi satu yang baik lah, gitu, ide yang baik lah, gitu kan. Memang seperti. Optimis atau pesimis? Ko Erwin sendiri. Kalau aku sih agak pesimis ya. Reaksi pasar kenyataannya gitu ya. Pasar kayak gitu ya. Kita juga sebenarnya yang ngelihat. Tapi kan gini, kalau Indonesia, katakanlah Pak Prabowo kemarin ngomong soal pertumbuhan 8%. Kalau nggak ada gebrakan serius, katakanlah business as usual, ya nggak mungkin kita sampai 8%. Ya 8% kan ada term on condition-nya. Ya itu bisa nggak gitu bahwa orang tuh nyaman berinvestasi segala macam, kepastian hukum. Iya, segala macam seperti itu kan itu jadi satu nilai apakah orang mau untuk investor untuk masuk Indonesia kan itu. Hukum kita udah pasti kemarin Sukatani dilarang malah jadi duta. Itu pastian hukum kan. Tapi ditawarin jadi duta kan belum tentu mau. Kenapa Sukatani nggak mau? Karena bukan Salon Seven. Iya, nggak ada dutanya. Nggak ada dutanya. Harusnya ditawarin jadi Eros. Tapi ini ada salah satu contoh juga negara yang ngomongin secara ekonomi mereka terpuruk awalnya Argentina. Kan terpuruk sekali. Tapi kemudian mereka melakukan efisiensi yang benar. Secara pemerintahnya, kemudian sekarang lumayan normal. Sudah sangat membaik, kemudian ekonominya mereka membaik. Nah, itu kan harusnya dilihat efisiensi Argentina dan Indonesia bedanya apa gitu kan. Jauh. Yang dilakukan mereka itu memang benar-benar mengkat untuk para pejabat tingginya dikurangi. Kalau mereka itu malah mengurangi departemen, mengurangi kementerian, mengurangi pejabat-pejabat dan segala macam. Kalau di kita kan seperti yang bawah ya malah efisiensi dilebarkan. Sebenarnya kalau kita nih pengusaha nih bicara nih, kalau memang ekonomi mau jalan, ya lu kasih modal dong. Jadi istilahnya ya kementerian itu dikasih uang untuk bekerja lebih, untuk mensupport mereka bekerja lebih. Jangan itu malah yang dihabisin gitu. Tapi duit itu dipakai, orang bilang kalau ada uang, jadiin modal kerja deh. Jangan dijadiin konsumsi gitu. Kalau cuma gaji aja kan konsumsi. Betul. Nah ini yang dikurangin ini, itu seolah-olah seperti kalau kita perusahaan tuh modal kerjanya. Belanja kementerian ya. Belanja kementeriannya gitu. Benar. Nah mungkin ya, gua kan kemarin Pak Prabowo tuh berapa kali ngomong bahkan di forum internasional, Indonesia ini sudah rawan korupsi. Barangkali di kepalanya Pak Prabowo, gue nggak tahu ya, dengan efisiensi gila-gilaan di sektor APBN ini semua birokrat ini koruptor gitu loh. Sehingga ketimbang duitnya dikorupsi, gue habisin dulu efisiensi gila-gilaan. Lo bayangin ada satu kementerian baru misalnya cuma punya 50 miliar gitu. Satu kementerian 50 miliar. Jadi menteri pakai nguing-nguing totot bleb-bleb gitu. Tapi cuma 50 miliar. Itu duitnya habis buat bayarin totot bleb-bleb aja. Makanya kan. Itu dia kan. Ya, itu tentang Danantara ya yang bisa dikatakan kita pesimis lah.
Ya, pesimis ya. Kita realistis lah lebih tepat. Realistis lah, tepatnya lah. Benar. Kemudian kemarin kan rame-rame lagi nih barusan nih tentang Pertamina kan. Aduh, itu sih udah nggak bisa ngomong 100 sampai 150 triliun. 193 triliun. Gue sih cuma mikir ya, itu kan itu Pertamina BUMN. BUMN. Nah, itu kemana aja sih mereka nggak bisa lihat bahwa dari dulu semua orang tahu itu kan Pertamina Niaga. Oh itu paling bahasanya di Pertamina. Meskipun dulu dalam pemerintahan Jokowi di awal itu membubarkan Petral. Kan? Yang sebagai kayak ada pihak ketiga lah gitu ya. Ini dibubarkan. Tapi kalau kita itu ada Pertamina Niaga ini kan. Masih ada ya. Orangnya juga masih ada, anaknya. Berlanjut nih katanya. Anaknya gantian ya. Jadi orangnya berlanjut gitu nggak? Polanya berlanjut. Jadi yang namanya mafia barangkali mereka berkamuflase ya, gampang berubah wajah. Ketika ada perubahan ini masuknya ke sini sehingga akhirnya tetap aja yang terjadi. Dan ini yang dirugikan, negara dirugikan dan konsumen masyarakat sebagai konsumen dirugikan banget kan. Iya. Karena banyak orang mengeluh. Petramax isinya Pertalite kok. Iya, harganya sama loh. Bedanya nggak ngantri. Bedanya nggak ngantri. Tadi kalau Mas Eko bilang kalau kita beli Pertalite itu kita disubsidi oleh negara. Kalau kita beli Pertamax itu kita mensubsidi koruptor. Hebat loh rakyat Indonesia itu. Tapi kan gue mikir ya, itu kan sebenarnya semua orang tahu Pertamina Niaga itu paling rawan untuk dikorup. Kejadiannya di sana. Kan lucu kalau kita udah tahu pintu ini paling banyak maling, ya lu paling jaga yang di situ dong. Gue herannya gitu kan. Gini ya, itu kan ya kalau misalnya lo dulu beli bensin eceran, itu kan ngoplos itu kan gaya korupsi paling primitif. Iya. Gitu loh. Iya. Ini sekelas BUMN loh. Ngoplos juga. Ya itu kan kelasnya kalau orang minum, kalau yang benar kelasnya oke, itu kan neat dan single malt misalnya kayak ada teman kita itu yang minum Hibiki, neat dong, nggak mungkin dicampur kan. Nggak mungkin dicampur. Kalau ini oplosan belasnya kelasnya kan, oplosan kautan lagi. Mati. Kelasnya. Tapi itu bakal masyarakat. Kalau saya sih untungnya lebih sering beli yang swasta saya. Pasti ya itu makanya di grup-grup WhatsApp juga mulai sekarang udahlah belinya Shell atau belinya Vivo. Nah itu kan problem lagi itu. Asing lagi kan? Nah ya satu pertama asing. Yang kedua problemnya gini. Pertamina sebagai sebuah BUMN itu kan dibebani untuk mendistribusi BBM sampai ke pelosok-pelosok juga kan. Nah mereka juga harus menanggung biaya distribusi kayak ada kebijakan BBM satu harga. Yang di pelosok kan biaya distribusinya lebih mahal dibanding di Jakarta misalnya. Tapi kan harganya harus sama. Itu kan yang nanggung Pertamina. Sementara kewajiban itu tidak disertakan ke yang swasta-swasta ini, yang Shell, yang Vivo dan lain-lain. Kan mereka nggak dikasih kewajiban itu. Tapi kan ada aturan batas harga kan sebenarnya untuk bawah mereka. Dan atas. Tapi kan kalau dia lebih jauh dia boleh pasang lebih mahal. Dan itu pilihan masyarakat. Masyarakat. Masyarakat pada akhirnya kehilangan kepercayaan pada publik, pada Pertamina katakanlah karena kasus ini dampaknya nggak kecil loh. Karena nanti bagaimana Pertamina membiayai distribusi yang di Papua, yang di ujung-ujung itu. Ya meskipun kebijakan satu harga ini sebenarnya juga tidak bagus juga ya. Karena akhirnya kayak saya waktu ketemu Pak Ahok bilang kebijakan satu harga ini menjadi beban berat buat Pertamina. Karena sebenarnya itu akhirnya yang menikmati bukan masyarakat banyak, yang menikmati adalah pengusaha-pengusaha juga di sana. Iya. Itu pengusaha transportasi ya kalau nggak salah ya. Kan permainan macam-macam, ada tambang. Terus kalau di Papua, karena masyarakat Papua kan banyak kan juga nggak pakai kendaraan juga. Jadi yang baru datang itu sudah diambil dulu nih oleh orang-orang ini. Bahkan akhirnya ada permainan-permainan di eceran-eceran itu juga. Iya, harganya juga tinggi juga. Harganya tinggi juga. Nah itu kan problem. Kalau seandainya beneran kepercayaan masyarakat tergerus ke Pertamina, ya artinya kan beban dia makin gede. Beban dia makin gede, dia nggak bisa membiayai. Katakanlah penjualan Pertamax turun ya, karena kan Pertamax yang nggak subsidi kan. Pertamina ada margin di situ kan. Kalau Pertamax kan, ketika orang lari ke swasta, terutama di kota-kota yang konsumsi BBM-nya tinggi. Itu kan bagaimana dia membiayai? Kalau dia beralih ke swasta masih lebih mending. Kalau dia balik beli Pertalite karena dianggap sama, subsidinya kan makin hancur. Makin hancur lagi ya. Udah mau efisiensi, mau nggak mau daripada beli Pertamax, udah deh. Dulu kan kita beli Pertamax, kita berasa bahwa
ya udah deh jangan membebankan pemerintah, kita beli Pertamax daripada kita beli Pertalite subsidi. Sekarang kalau kita berasa kita sama, selama ini ngapain mending gue beli Pertalite lagi dong. Iya. Berarti Pertamax nggak laku, jadi subsidi makin gede. Makin gede. Iya, menjadi beban lagi. Makin beban lagi. Oh iya. Iya. Berarti tingkat kepercayaan kan ini Iya, kan? Ini yang masalah dirugikan tuh Pertamina. macam-macam berarti ya. Banyak banget ya. Bukan, gue nggak yakin cuma 193 triliun yang dihitung itu kan Iya. kerugian kemarin, artinya kerugian yang terjadi. Tapi kerugian subsidi nanti kan nggak dihitung, dampak dari kepercayaan publik Iya. yang melorot itu ya. Makanya sebenarnya kayak gitu kan yang harus diberesin dulu kan. Korupsi itu jangan, efisiensi itu. Ya seolah-olah bahwa semua ini ditekan habis-habisan, tapi di satu sisi ya seperti itu kan. Korupsinya masih di mana-mana dan gampang, mereka gampang kok melihatnya sebenarnya kok. Ya, tadi kan kemarin waktu rame-rame juga kan kemudian banyak kemudian ajakan untuk menarik uang kita di bank BUMN. Iya. Oh iya. Iya kan? Dan itu terjadi meskipun belum terlalu signifikan ya. Tapi kalau kemudian itu menarik semuanya, terjadi ras kan. Bahaya. Wah, itu ekonomi. Tapi nggak bisa, gue mau narik nggak bisa, saldo ada nggak cukup. Gue bilang gila, gue ditolak sama bank BUMN, saldo ada nggak cukup. Mesinnya kurang ajar ya. Mesinnya kurang Bukan ajar. rahasia. Bukan rahasia. Mesinnya bukan saldo ada tidak cukup. Waduh. Tapi nyimpennya cash di rumah. Cash di rumah. Itu bisa bahaya loh kalau ketika masyarakat menarik semua uangnya di bank BUMN, itu terjadi goncangan dong berarti. Bisa. Sebenarnya yang lebih mengerikan lagi kan kalau buat aku ya kepercayaan asing. Iya. Rating kita nih turun. Oh ya, kemarin Ya, Morgan ya, Stanley sudah contoh bikin Morgan turun ya. Stanley. Kan akhirnya beban bunganya itu kan akan naik. Iya. Dan akhirnya ya ini kan balik lagi nih kalau tadi ngomong deposito kan akhirnya pemerintah harus menaikkan suku bunga. Ya. Akhirnya kan ya deposito kan kita boleh naik juga ya. Kita Ya. nggak jadi narik lah. Ya, Tapi kan ya. beban pemerintah Ya kalau suku bunga naik, terus kemudian suku bunga kredit juga naik dong. naik. Akhirnya yang nggak ada lagi yang bisa mengambil kredit karena pasar lagi lesu. Mau nggak mau kan Iya. kredit naik, keadaan pasar lesu, ya tambah kolaps. Itu yang orang bilang kalau yang namanya dulu ekonomi itu kan berputar kalau seperti itu kan. Pengusaha dikasih insentif sehingga dia bisa berjalan pelan-pelan, pengusaha mempekerjakan orang terima gaji, orang belanja dan akhirnya muter tambah lagi lama ya. muter lagi apa yang terjadi pada saat ini? Ada pelambatan dari roda ekonomi, perusahaan nggak bisa gaji orang, PHK segala macam, orang nggak punya Orang nggak punya duit buat beli. orang nggak punya duit buat beli dan akhirnya perusahaan nggak bisa jual, tambah PHK lagi dan segala macam. Nah sebenarnya pemerintah itu harus memberikan stimulus tuh kepada pengusaha-pengusaha itu gitu, bukannya malah mereka Digencet lah ya. iya melakukan efisiensi yang aku anggap tidak tepat karena sementara kementeriannya dibanyakin yang dikurangin ini. Ambil contoh lah satu paling gampang, teman-teman di hotel jerit nggak ada yang namanya seminar atau apa walaupun ini. Dan itu kan sebenarnya memberikan apa ya semacam Stimulus buat ekonomi, kepada pemilik hotel, karyawan hotel, supaya hotel itu tetap bekerja. Nah sekarang kalau hotel-hotel itu nggak ada kegiatan, pasti kan pengurangan karyawan. Ya. Akhirnya itu yang namanya pelambatan roda ekonomi itu yang lebih mengkhawatirkan dari semua ini Nah, sebenarnya. sekarang sebetulnya ya, kalau gua nggak tahu ya, kalau misalnya hotel yang ada seminar, mungkin acara-acara Pemda, acara-acara apa kementerian, lembaga itu kan memutar roda ekonomi di hotel. Di klub-klub malam, masih ramai nggak sih? Wah, Sudah lo sebagai pelaku. Kan pelaku pada zamannya bukan di Karena era gini, sekarang. perkiraan gue ya, korupsi itu korelatif dengan ramenya klub-klub malam. Uang panas ya. Semakin tinggi tingkat korupsi di sebuah masyarakat, semakin banyak klub-klub malam itu hiburan apa ya, ini ya. Uang apa ya? Uang panas ya. Tempat gitu banyak gitu. Kalau di industriku kan di tekstil tuh kan kadang-kadang kita biasa yang namanya entertain kepala-kepala pabrik atau segala macam. Iya. Kita Kan swasta itu ya. Swasta kita bicara swasta kan. Nah pada gue saat jarang ya kalau misalnya gini, kebanyakan tuh kalau lo ke klub malam orang-orang pemerintah. Iya, brengseknya gitu kan. Nah swasta itu sekarang mereka nggak mau, mereka bilang udah deh bertanya aja, gue buat belanja buat anak, buat susu, buat sekolah. Oh, udah kayak gitu? Udah, karena mereka berasa bahwa ya mereka susah gitu dari pabrik nggak ada bonus lah, nggak ada apa. Kita ngomong deh pabrik tekstil mana yang sekarang bisa berkembang, susah banget kan. Dan mereka kan berarti nggak ada bonus, nggak ada apa. Jadi daripada untuk mereka seperti itu entertain gitu ya, mending ya mereka buat deh. kebutuhan dasar lah ya. Kebutuhan dasar mereka. Oh gitu, berarti berdampak juga pada LC. Oh, semua ini mah udah semua.
Inilah yang kita Makanya bicara. wajar saja kemarin kemudian Wapres turun kemana-mana membagi-bagi skincare karena barangkali mereka nggak sempat lagi beli skincare. Karena skincare-nya itu nggak laku. Nggak laku, makanya dibagiin ke anak sekolah. Syukur-syukur anak sekolah yang beli skincare. Berarti harga LC lagi menurun juga ya. Ada promo. Nah, lo ngelihat gimana, Ko Edwin? Ini kondisinya kayak gini nih. Terus kelas menengah tadi kondisinya seperti itu. Berapa lama sih mereka bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini? Nah, sebenarnya yang paling menarik kan kalau Prabowo kan masih optimis bahwa di tahun 2050 bahwa kita nomor 4. Umur berapa? 2050 kok. Harus hitung lagi. Harus hitung lagi. Nah, apa gitu yang membuat dia optimis untuk bisa bicara seperti itu tuh apa gitu? Kalau apakah dia nggak lihat ke pasar? Apa dia nggak lihat masyarakat di bawah itu? Apa gitu? Sebenarnya pertanyaannya kan itu kan. Apa dia nggak ada masukan? Kan 2050 itu dampak dari makan gratis sekarang. Kan jadi optimis dia. Bahwa kalau mungkin dia barangnya bagus ya. Sakit mulu jadi halu mulu. Kasih obat mulu. Jadi karena sebenarnya apa sih harus dilakukan pemerintah menyelamatkan ekonomi yang kayaknya benar-benar gelap ini loh. Ya satu, ya korupsi pasti lo harus stop. Kedua, ya kepercayaan investor dan segala macam lah itu yang harus dilakukan sama pemerintah lah. Bahwa ya suasana nyaman untuk orang berusaha. Ya. Itu yang jauh lebih penting. Ya kita pungli aja banyak banget. Oh iya. Anak TK latihan drum band aja dipalak. Kebayang. Yang malah orang tua. Kebayang. Kan anak bocah-bocah juga ya. Anak yang preman-preman itulah itu. Drum band. Bayangin gimana orang mau buka usaha kan. Makanya banyak beberapa pengusaha investor-investor luar negeri itu malas buka di Indonesia karena ada pungli-pungli yang nggak hitung ini. Maka mereka pilih ke Vietnam. Nah itu problem ya. Kepastian hukum lah, paling penting kepastian hukum lah. Kan udah pasti hukum kata Pak Sukatani itu. Mau ini bayar, mau ini bayar itu pasti itu hukumnya tuh. Cuman Sukatani lupa bikin lagu harus bayar juga. Mau ngapain harus bayar? Sukatani itu harus belajar. Bayar itu kan tarifnya jelas nggak? Kalau misalnya udah jelas, mau buka investasi bayar segini. Tarifnya jelas gitu ya. Masih mending orang tuh bisa berhitung. Nah kalau sekarang tarifnya nggak jelas. Nggak ada tarifnya. Jadi lo pengen bikin bisnis proposal itu. Iya, susah kan? Kalau betul, kalau memang mereka punya satu kebijakan kita harus misal ya ada pajak itu kewajiban dari pengusaha dan segala macam, ya iya, tapi ini dibuatkan sebaik-baiknya terang benderang dong. Kita kalau bicara pajak itu kan sekarang jadi hitam putih, abu-abu segala macam. Emang bikin konsep tahu berapa yang harus nggak ada ke kantor polisi ya. Ke kantor polisi Zimbabwe nih. Nggak tahu kalau di Indonesia di Zimbabwe itu nggak ada kejelasannya harus bayar berapa, itu nggak ada. Tiba-tiba mereka minta uang segini. Lo pengen bikin konser minta izin gitu kan? Nggak izin ke kepolisian itu Zimbabwe. Itu nggak jelas bayar berapa? Nggak tahu, nggak jelas. Kita nanya dia akan nggak ada aturannya. Kalau SIM kan sudah ada nih. Oh, berarti memang SIM itu berapa gitu kan? SIM A, B, C itu. Kalau di izin event tuh nggak ada. Kemudian harusnya kan ada nih, event seperti ini, skala penonton seperti ini, pengamanannya berapa, itu nggak ada. Dan saya pernah minta kwitansinya, di Zimbabwe nggak ada kwitansi. Jadi lo kalau bikin proposal konser, itu biaya tak terduga tuh paling banyak di antara semua itu. Itu biaya izin itu. Lo misalnya biaya artis sekian itu ketahuan kan? Biaya tak terduga itu lebih banyak dari semua itu. Iya, kadang itu lebih ajaib lagi. Itu kan kepastian hukum seperti itu. Bukannya kita nggak mau bayar gitu. Tapi ya aturannya dong, jangan hari ini A besok B, hari ini boleh besok nggak boleh gitu kan. Itu yang buat pengusaha juga susah. Kepastian hukum ya. Kepastian hukum gitu kan. Ya lo sama juga mau naruh duit, tapi lo nggak tahu lo harus ngapain untuk buat duit lo kembali. Kan itu kan yang menjadi problem kan gitu. Oke, berarti kalau yang harus dilakukan masyarakat terutama untuk pengusaha apa ini kok? Kabur aja dulu, mending investasi di luar negeri. Ntar dibilang diomelin lagi sama hukum. Nggak nasionalis. Nasionalis tai kucing. Ini deh. Enggak, kalau dia kemudian pemerintah ngomong kalian nggak nasionalis tai kucing gitu. Karena pemerintah pun nggak nasionalis dengan tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ya justru gini loh. Justru ya menurut gua masyarakat yang diasporanya banyak, itu negaranya pasti maju. Dulu kulit putih, bangsa kulit putih itu, ketika dari Eropa dia nyebar kemana-mana, sekarang menguasai dunia. Sekarang lo di mana-mana pasti ketemu
ras China gitu loh. Orang India bahkan bisa jadi wali kota di New York gitu loh. Wali kota di mana? London ya. Di London. Lo bayangin, artinya mereka ketika sebuah masyarakat diasporanya banyak, itu menandakan justru negaranya maju. Harusnya pemerintah bersyukur ketika ada isu itu, kabur aja dulu. Kenapa? Itu menandakan kemajuan masyarakat. Iya, saya sih setuju. Dampak dari katakanlah TKI kita. 270 triliun devisa kita masuk. Bahkan dampak dari positif dari kabur aja dulu nih, pemain naturalisasi. Iya, dia kabur aja timnas dulu. itu kalau orang tuanya dulu ada kabur ke sana. Nggak kawin dengan orang Indonesia, nggak ada Kevin Dix, nggak ada. Mainnya masih di Liga 3 ya. Wah, masih pukul-pukulan. Bahkan Indonesia didirikan dari orang-orang yang kabur aja dulu. Hatta, semuanya loh sekolah di sana. Tahrir, Tan Malaka, lulusan dari luar. Semuanya. Kalau enggak kita nggak merdeka barangkali. Jadi kabur aja dulu itu untuk memerdekakan. Benar. Dan itu akan menambah nanti pemain timnas Indonesia itu bagus-bagus itu. Jadi nanti pengurus PSSI berikutnya mungkin anaknya Erick Thohir ya. Karena itu enggak perlu repot-repot, tinggal siapa yang nanti kabur nih. Oh, Ko Hermin kabur nih. Oh, anaknya pasti ini cucunya lah ada timnas. Timnas Indonesia. Nanti kan ada apa namanya jersey-nya itu loh. Atau kita mungkin memang butuh ini ya, ketika prestasi timnas lebih bagus ketika ada pemain-pemain naturalisasi keturunan ini. Atau mungkin pemerintah pejabatnya butuh juga pejabat-pejabat yang naturalisasi ya. Kan sudah Tony Blair mau dinaturalisasi itu di antara. Tapi dia nggak ada keturunannya loh dia. Dia nggak ada keturunan, dia harus kawin dengan orang Indonesia dan tinggal di Indonesia 5 tahun. Iya, barangkali nanti kita juga butuh presiden naturalisasi kan. Iya kan, butuh menteri naturalisasi gitu loh. Berarti ekonomi kira-kira akan membaik kapan? Waduh, nggak tahu lah itulah. Kita sih berharap kalau dulu ya kita ekonomi itu selalu berpikir ntar ya habis pemilihan presiden, habis lebaran, habis menteri. Kalau nggak habis lebaran ya. Nah sekarang mau nunggu apa lagi gitu? Mau nunggu apa yang mau ditunggu? Masa mau tunggu 5 tahun? Ntar ya pemilihan presiden 2029. Emang ada? Lo pesimis banget tuh. Kan bisa jadi lebih cepat atau mungkin lebih lama. Ya kalau gue sih ngebayangin ya, kalau ini presidennya Pak Prabowo, kalau misalnya kan dia udah tua dan lain-lain ya, ada protes, kan kita takut juga ya, kalau Pak Presidennya katakanlah kenapa-napa karena protes banyak masyarakat gitu, lalu digantiin dengan wakilnya. Itu harus paket sih, kalau turun harus paket. Kalau sakit harus paket. Makin mengkhawatirkan itu. Suram banget itu ya. Bukan cuma gelap, gulita itu. Gelap gulita ya. Oke Karin, terima kasih. Ya udah ditunggu klien ya? Klien. Tukang AC. Tukang AC. Itu klien juga mitra. Mitra kan tukang AC. Sudah tukang AC ini. Terima kasih udah ngobrol, kita dapat pencerahan ekonomi. Setidaknya kita tahu besok. Pencerahan supaya kita tahu aja. Kita tahu besok kita harus kenapa ngapain. gelap gitu. Kenapa gelap. Besok kita harus ngapain, jadi kita tahu. Besok kita kembali mengutuki kegelapan lagi. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.